akan pentingnya menjaga kesehatan kulit sebagai penunjang utama penampilan turut mendorong perkembangan industri kecantikan di tanah air. Berbagai produk kecantikan dan perawatan diri semakin mudah ditemukan, mulai dari lotion, sabun kecantikan hingga krim pencerah wajah yang disesuaikan dengan kondisi kulit masing-masing. Namun di balik cantiknya pasar kosmetik, pemirsa juga perlu waspada. Pasalnya banyak juga beredar produk perawatan yang keamanannya belum bisa dipastikan. Lalu apa bahaya dari penggunaan skincare atau kosmetik abal-abal? Saksikan selengkapnya di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles berikut ini. Salam sehat Indonesia, berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Ingat, kesehatan itu sangat penting, jadi wajib pantengin episode ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Nah pemirsa, tadi kita udah melihat tayangan mengenai industri kosmetik dan skincare di Indonesia. Luar biasa maraknya, banyak sekali efek positifnya, tapi tentu saja kita tidak bisa mengelakkan efek negatifnya. Ternyata banyak beredar skincare yang isinya dalam tanda kutip skincare abal-abal. Nah, mengapa itu terjadi dan benarkah demikian? Saya tidak sendiri, saya sudah bersama dua rekan saya yang hebat-hebat nih. Ada Dr. Richard Lee dan Dr. Oki Pratama. Apa kabar nih? Luar biasa. Dr. Richard, apa kabar? Luar biasa. Dr. Oki? Selalu sehat. Jadi kalau udah melihat dua dokter ini berarti berhubungan dengan dunia perskincarean di Indonesia. Tapi ngomong-ngomong nih, pemirsa juga ingin tahu nih, Dr. Richard dulu nih, gimana sih perkembangan industri skincare dan kosmetik di Indonesia? Luar biasa besar ya. Saya pikir dunia kosmetik Indonesia ini sudah jadi kebutuhan bagi masyarakat kita ya. Yang dulunya itu cuma kita beli dari luar negeri ya. Tapi sekarang itu industri lokal tuh jadi besar dan jadi kebutuhan sehari-hari. Pikir kalau misalnya hampir tidak ada orang yang nggak punya skincare di rumahnya. Sekarang itu jadi salah satu kebutuhan pokok. Artinya ini kan kebutuhannya makin lama makin besar dan kebutuhannya makin masif. Jadi lifestyle ya, bukan cuma wanita tapi pria juga ya. Yes. Ya, setuju nggak Dokter Oki? Ya, ini pertanyaan bagus banget nih Dokter Ekles. Karena ini di Indonesia sekarang udah mudah banget nih untuk memproduksi skincare. Karena begitu banyaknya tadi permintaan orang memakai skincare di Indonesia, maka dari itu ini menjadi industri yang sangat seksi sekali nih di Indonesia. Maka dari itu sekarang banyak sekali orang-orang yang pengen punya usaha skincare dengan cara maklon. Maka dari itu sekarang banyak sekali orang mau mempunyai usaha skincare karena dipermudah dengan namanya maklon skincare. Benar-benar. Memang ada efek positifnya pemirsa karena kita mudah mendapatkan skincare. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah jaminan mutunya terjamin atau tidak? Nah, mungkin dokter-dokter bisa sharing juga ke pemirsa di rumah, apa sih isi-isi di dalam kandungan skincare yang tidak diperkenankan? Ada efek samping. Dr. Richard, gimana? Yang nomor satu yang paling tidak diperbolehkan adalah merkuri ya. Itu jelas sekali di peraturan pemerintah, dan kalau ada merkuri itu sudah pasti zat yang sangat berbahaya. Kita ngomongnya skincare abal-abal ya. Tapi ada beberapa zat yang sebenarnya hanya boleh dipakai hanya di dunia medis, seperti hidroquinone. Itu kan sebenarnya obat. Kategori obat. Obat keras. Benar. Penggunaan steroid dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang ada penyalahgunaan di mana menggunakan merkuri. Kalau merkuri memang sudah abal-abal ya, ada penyalahgunaan hidroquinone dan penyalahgunaan steroid ini, itu yang buat masyarakat itu pas awal-awal dipakai itu kinclong, putih, bagus banget, tapi efeknya sementara, waktu dilepas dianya akan kusam, akan hitam. Kita ngomongnya kalau di dunia kedokteran namanya ochronosis, dan itu berbahaya sebenarnya. Setuju. Dan memang sangat buruk dampaknya bagi kesehatan kulit ya. Bahkan bisa jadi kanker kulit ya Dokter. Benar sekali, Dok? benar. Ya, jadi tadi menyambung dari penjelasan dari Dokter Richard tadi, kalau seandainya Dokter Richard tadi menjelaskan tentang bahayanya penggunaan obat-obatan untuk whitening agent. Nah, kadang juga orang melupakan juga bahwa ada juga untuk anti jerawat yang dijual secara bebas, misalnya isi kandungannya antibiotik, isi kandungannya misalnya benzoyl peroxide. Sehingga kalau seandainya itu tanpa pengawasan dokter, itu bisa membuat muka rasanya kebakar. Ataupun tadi antibiotik, salah satunya misalnya clindamycin. Itu kalau seandainya tanpa pengawasan dokter, itu membuat kulit menjadi lebih, jadinya lebih bebel jadinya. Karena udah nggak mempan lagi, karena udah sering terpapar antibiotik terus di kulitnya. Sehingga jadinya udah nggak mempan lagi nih. Jadi makin bingung nih para dokter-dokter di Indonesia ini untuk memberikan
permasalahan-permasalahan kulit untuk khususnya jerawat seperti itu. Jadi resistensi. Benar, resistensi. Setuju banget, karena banyak yang menjadi keluhan para dokter yang berkecimpung di dunia ini ya, dokter kulit atau dokter estetik. Wah, banyak banget pasien-pasien korban skincare abal-abal ya. Benar. Gitu, bukan berdampak baik, bahkan berdampak buruk. Isi-isi yang tadi kayak kategori obat, kayak hidroquinone ataupun antibiotik bukan tidak boleh, tapi memang harus dalam pengawasan, harus dengan resep dokter, setuju ya dokter? Harus dalam pengawasan dokter, karena obat, itulah dokter yang harus meresepkan. Benar. Nah, berhubung ini Dokter Richard, Dokter Aki, kita terhubung dengan ada Nurtia, korban pemakaian, katanya korban pemakaian skincare abal-abal ya. Nanti kita akan tanyakan lewat Zoom nih yang sudah terhubung. Halo, Mbak Nurtia. Salam kenal dari saya Dokter Ekles. Sehat? Sehat Mbak Tia? Alhamdulillah sehat. Oke, nah ini saya sudah bersama juga dengan rekan-rekan sejawat saya, Dokter Richard dan Dokter Oki. Nah, bisa sharing ke kita nggak awal mulanya menggunakan skincare dan sejak usia berapa mungkin dan akhirnya merasakan dampaknya? Gimana Mbak Nurtia? Jadi waktu itu di tahun 2013 di daerah aku tuh lagi marak banget sama yang namanya krim gitu. Tapi pada saat itu kebetulan di daerah aku tuh juga jarang banget ada yang mengedukasi, dan mungkin dulu masih kurang yang namanya edukasi tentang krim abal-abal. Jadi banyak banget yang jual di pasaran. Dan waktu itu atas rekomendasi keluarga juga memakailah suatu produk yang tidak tahu sama sekali apa isi kandungannya dan berhasil memutihkan kulit. Tapi pada saat itu setelah pemakaian 2 tahun muncullah dampaknya seperti flek dan akhirnya kebakar hingga diperparah itu di tahun 2019 sampai sekarang. Tapi sekarang lagi masa pemulihan. Oke, nah Mbak Tia ini membeli produknya di mana? Bisa saya tahu nggak? Di pasar, jadi kayak di pasar tradisional gitu, ada yang menjual kayak toko kosmetik tapi di bagian pasar. Di pasar, jadi mungkin karena info dari orang terdekat, dirujuklah memakai skincare ini, jadi dibeli. Bisa di-sharing ke kita berapa lama pemakaian skincare tadi? Selama 2 tahun, jadi 2013 sampai 2015 itu pemakaian dan muncul efeknya tuh di 2015 akhir menuju 2016. Oke. Nah, Dokter Richard, Dokter Oki, gimana nih pandangannya mengenai Nurtia yang kemungkinan menjadi korban skincare abal-abal? Tapi jangan dijawab dulu. Pemirsa penasaran? Saksikan sesaat lagi, tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dokter Ekles. Oke, gimana tanggapan Dokter Richard mungkin pertama mengenai Tia tadi? Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan, inilah kalau kalian pakai skincare abal-abal, inilah yang akan terjadi. Dan percaya atau enggak, Dokter Oki ya, di daerah yang seperti ini punya masih banyak banget. Mungkin setelah mungkin 7-8 tahun yang lalu waktu pertama kali dokter-dokter melakukan edukasi tentang skincare abal-abal, dulu kan masih banyak banget yang menggunakan merkuri dan hidroquinone. Namun sekarang sudah lebih baik daripada pada masa itu. Tapi di daerah ini masih banyak terjadi nih. Mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta, beberapa kota besar lainnya itu sudah menurun. Tapi daerah-daerah seperti di Indonesia bagian timur, daerah-daerah yang kecil, terpencil, ini masih marak banget karena mereka edukasinya masih belum nyampe. Nah ini yang pengen kita kasih tahu, kalau kalian pakai skincare abal-abal, bagusnya cuma sebentar. Ya memang cepat sih, tapi akhirnya jadi rusak seperti ini nih. Dan kalian jangan khawatir begitu kalian stop, waduh kalau di stop muka aku jadi rusak dok. Bisa kok diobatin, meskipun mungkin memang nggak bisa 100%, tapi bisa make it better dibandingin kalian pakai terus dan akan hancur selama-lamanya. Nah, menurut Dokter Oki dulu nih, apa sih resiko paling berat jika menggunakan skincare abal-abal? Ini mungkin juga menjadi pengetahuan bagi pemirsa di rumah yang menyaksikan ini, apalagi yang memprotes nih para edukator nih. Dan malah membela skincare abal-abal ini ya. Nah, mungkin dari Dokter Oki dulu. Kalau seandainya nanti kalau jangka pendek bisa dijelasin sama Dokter Richard, yang pastinya kalau jangka panjang ini bisa sekali misalnya jadi kanker kulit ya. Kanker kulit itu mungkin tidak serta-merta pemakaian mungkin seminggu, 2 minggu, 1 tahun, tapi itu bisa terjadi kanker kulit. Lalu berikutnya tadi okronosis yang seperti pasien ini tadi jelaskan, itu jelas sekali. Okronosis itu beda sekali dengan flek ya. Kalau flek itu masih jelas, kalau okronosis itu warnanya itu aja udah sampai keunguan.
saking udah parah banget dan dalam banget. Nah, kalau untuk jangka pendeknya itu bisa dijelaskan sama Dokter Richard, itu banyak sekali. Jangka pendek mungkin waktu dipakai bagus ya. Jangka pendeknya waktu dipakai bagus, putih kinclong mengkilat, tapi kayak udang rebus. Jadi kalau misalnya ketepapar matahari jadinya merah merona, mungkin bukan bagus sih sebenarnya, tapi jadinya aneh ya. Benar sekali. Jadinya aneh, tapi kalau misalnya di stop jadi ketergantungan sih. Iya, Stop ketergantungan, beberapa orang itu ada yang berintisan, ada beberapa orang jerawat parah, dermatitis oral, flek. Tapi kalau lama-lama dipakai, ochronosis tuh kayak kata dokter Oki tadi, kayak dibatik. Benar. Seluruh wajah ya, Benar. seluruh wajah. Seperti dibatik, kayak ada putihnya, ada warna kulit normalnya, ada hitamnya, jadi semuanya seperti dibatik itu dilukis. Dan itu susah banget untuk disembuhin. Butuh proses panjang. Dan itu prosesnya. Skincare-nya belinya murah. Benar. Treatmentnya harganya, nyembuhinnya lebih mahal daripada. Berkali-kali lipat. Setuju. Dan ini mungkin juga menjadi keluhan bagi dokter-dokter. Saya juga pernah mengalami waktu di bagian timur, banyak banget pasien yang datang ke kita atau datang ke klinik mengalami ochronosis yang udah flek seluruh wajah ya. Udah ada pulau-pulau tuh di wajahnya, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan. Tapi kita bertanya nih ke Tia nih. Tia, untuk sekarang sudah diobati nggak? Sempat ke dokter di daerah aku, cuman dikasih kayak obat gitu, obat minum sama sunblock aja waktu itu, karena sama dokter di daerah aku pun bilang kalau misalnya cuman bisa di treatment pakai peeling aja, selebihnya nggak bisa diapa-apain gitu. Oke. Nah, Tia, mumpung nih ada para dokter nih di sini, ada Dokter Richard, Dokter Oki, ada nggak yang mau ditanyakan atau mungkin dikonsultasikan? Silakan, Tia. Mungkin ini aja sih, kan kebetulan di daerah aku tuh masih banyak banget orang-orang yang susah banget sama yang namanya memilih skincare, dan Mercury itu banyak banget krim-krim di sini tuh masih dipakai orang-orang gitu. Kira-kira supaya mereka lebih paham lagi dan mau mendengarkan itu apa ya yang harus dilakukan gitu. Karena menurut aku juga kasihan banget untuk korban-korban lainnya nanti kalau misalnya ngerasain apa yang aku rasain gitu. Oke, gimana tuh dari Dokter Richard? Ya pastinya menggunakan skincare yang BPOM ya. Dan kita nggak bisa, gini bro, kita ini kan dokter ya, bukan polisi, bukan BPOM juga. Kita nggak bisa cabut izin orang, kita juga nggak bisa nangkepin orang ya. Kita cuma bisa kasih edukasi ke masyarakat ya. Masyarakat juga nggak bisa nyalain yang jualan juga, karena kan kalau misalnya demand-nya besar ya, mereka tentu akan berjualan terus ya. Jadi satu-satunya cara adalah buat masyarakat kita itu makin teredukasi, makin pintar. Benar. Begitu pegang dia tahu nih, oh ini skincare abal-abal nih, lengket, polosan, nggak ada apa-apa. Ini etiket biru nih, tapi aku nggak pernah konsultasi nih ke dokter. Dan masyarakat jadi pintar dan kritis seperti itu punya bertanya. Dan kita juga kalau misalnya ke dokter wajib bertanya loh. Benar. Isi kandungan apa? Ada beberapa dokter yang bahkan dengan sengaja meresepkan hidroquinone. Ada loh beberapa oknum ya aku bilang ya. Dan kita sebagai pasien itu berhak untuk bertanya dengan dokter ya. Dokter memberikan racikan ini, apa isinya dok? Hidroquinone, apakah salah? Belum tentu salah. Kita boleh tanya, dok bagaimana cara penggunaannya? Kadang-kadang dokternya benar cara kasihnya, benar barangnya, pasiennya yang ngeyel. Tapi sudah selesai pasiennya tebus sendiri, berkali-kali, ya kan artinya cari penyakit sendiri. Nah di situ kan kita bertanya, cara pakainya benar, semuanya tepat, jadi kita terhindar dari permasalahan seperti Tia ini. Oke, pemirsa, bagaimana sih menyingkapi dan bisa nggak diatasi apabila sudah menjadi korban skincare abal-abal seperti ochronosis? Nah, jangan kemana-mana, penasaran tetap bersama kami di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles setelah yang satu ini. Oke pemirsa, kembali lagi di Hidup Sehat bersama Dr. Ekles. Oke, nah pemirsa pasti penasaran apa sih yang perlu dilakukan jika kita sudah menjadi korban skincare abal-abal? Gimana Dr. Richard dulu nih? Nomor satu, harus tahu dan hentikan secepat mungkin. Tapi kalau misalnya dihentikan, pasti ada efek samping. Ya, aku ngomong ya, ini seperti narkobanya kulit. Narkoba itu awal-awal dipakai enak, fly. Ya aku nggak pernah pakai sih, tapi semua kalau kita baca datanya kan semua pakai narkoba itu pasti enak, fly, tapi ada ketergantungan nih. Nah begitu juga dengan penggunaan merkuri dan penyalahgunaan hidroquinone ini. Awal-awal dipakainya bagus, tapi kalau dilepas itu pasti ada ketergantungannya. Seberapa besar ketergantungannya? Beda-beda. Ada orang yang kulitnya badak, ada orang yang kulitnya tipis, ada orang yang genetiknya bagus, ada orang yang pakai seminggu hancurnya parah-parahan.
sial banget orang itu. Ada yang pakainya 2 tahun baru hancur, beda-beda. Tapi setelah kita tahu, nomor 1 harus berhenti dulu. Dan setelah berhenti, aku nggak mau promosi merek apapun deh. Yang nomor 1 ya harus diberikan, kulit kita itu harus diberikan supporting. Kulit kita itu harus diberikan vitamin lah kita ngomong ya. Supaya apa? Supaya dia bisa menyembuhkan, healing kulit dia. Untuk regenerasi ya? Ya, salah satunya dengan apa? Perawatan perawatan di klinik kecantikan, menggunakan skincare yang baik, yang sesuai dengan kebutuhan kulit kita, sehingga kulit kita itu jadi lebih sehat, dan akhirnya menyingkirkan efek samping dari zat-zat berbahaya itu. Iya, memang butuh proses ya. Setuju ya, dokter? Benar. Nah, bisa nggak kembali seperti semula? Ya, tadi juga udah dijelasin sama Dokter Richard ya, semuanya butuh proses ya, semua butuh proses sekali. Dan tadi dikatakan Dokter Richard harus dilepas. Nah, dilepasnya itu banyak sekali tuh nanti akan keluar gejala-gejalanya. Gejalanya seperti misalnya tiba-tiba timbul jerawat. Nah, kalau timbul jerawat berarti otomatis kita harus memberikan skincare yang ada kandungannya anti jerawat. Ataupun kulitnya menjadi gosong, seperti kayak kepiting rebus, ataupun menjadi kusam. Nah, kalau kusamnya itu misalnya parah sekali, berarti kita harus mencari skincare yang ada kandungannya brightening agent, yang aman untuk jangka panjang, seperti itu. Lalu juga misalnya kalau seandainya ada iritasi, dermatitis, berarti kita membutuhkan untuk nutrisi kulitnya, pelembab, seperti itu. Jadi butuh proses yang panjang sekali, dan balik lagi, dokter akan menjadi bengkelnya mereka akan ke klinik kecantikan. Sebenarnya ya seneng-seneng aja, akhirnya pasien jadi makin banyak. Tapi di satu sisi sebagai dokter miris juga kayak gitu, kok Indonesia masih tertinggal dengan negara-negara yang udah lebih maju. Ya, dan ini perlu dinotkan bagi pemirsa. Sebagai dokter adalah di samping ilmu mengobati, tapi juga sebagai ilmu preventif untuk mencegah ya. Itu sebabnya ada edukasi. Benar. Bagaimana supaya tidak menjadi korban skincare abal-abal. Dokter terakhir nih, paling terakhir nih, bisakah atau bolehkah kita membeli skincare tanpa konsultasi ke dokter? Dokter Richard. Kalau judulnya skincare ya diperbolehkan ya. Skincare yang bentuknya kosmetik itu tanpa konsultasi dokter juga boleh ya. Dengan yang ahli aja sebenarnya cukup. Apalagi kalau misalnya dokter pastinya lebih ahli lagi ya. Pasti akan hasilnya lebih bagus. Kita kan dokter bisa ngelihat ini kebutuhannya apa. Pasti akan lebih sesuai lagi untuk dianya. Iya. Dokter Oki ada tambahan? Iya, apalagi kan sekarang maraknya tadi seperti kita cerita tadi, kalau skincare ini udah semakin menjadi kebutuhan. Otomatis kalau mau beli dimanapun asal tempatnya tadi jelas, seperti misal dijual di pasaran kayak gitu, sebenarnya aman-aman saja, tapi juga tempatnya juga yang harus jelas. Nah, kalau seandainya mau membeli produk skincare tapi dalam kategori obat, itu harus memang datang ke klinik kecantikan, ketemu sama dokternya, dan konsultasi secara langsung. Dokter resepkan, apoteker di klinik kecantikan itu buatkan skincare-nya, sehingga itu aman penggunaan obatnya, tapi harus dalam pantauan. Dia datang lagi harus ketemu lagi, dipantau, ini harus berapa lama, oh ini bulan ini jangan dipakai dulu, pakai yang ini dulu. Itu kalau seandainya kategori obat atau yang kita istilahnya etiket biru. Jadi harus saya garis bawahi, etiket biru diperbolehkan atau yang isinya racikan asalkan langsung datang ke klinik kecantikan, konsultasi dengan dokter. Harus dengan dokter. Dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Sesuai dengan kebutuhan pasien, jangan semuanya dikasih itu, semua dikasih Karena itu. Karena banyak juga yang modus seperti itu. Sekali, benar sekali. Nah, terakhir nih, tips bagi pemirsa di rumah, bagi Dokter Richard mungkin. Apa sih supaya kita cara memilih skincare yang baik dan benar? Mungkin masyarakat ingin tahu. Yang pertama, pastikan skincare yang kalian pakai itu adalah BPOM. The real BPOM. Kadang-kadang masyarakat itu real BPOM-nya itu juga nggak tahu. Kata tetangga BPOM pun katanya itu BPOM juga kan. Benar. Jadi tahu benar apa yang dimaksud dengan krim BPOM. Krim BPOM itu kalau menurut saya ada 6 ciri-ciri. Yang pertama ada mereknya, yang kedua ada ingredientnya, yang ketiga ada cara penggunaannya, yang keempat ada pabrik tempat diproduksinya, ada batch number-nya, dan juga ada expired date-nya. Harus 6-nya komplit, nggak boleh cuma 1 atau cuma 2 atau cuma 5 sekalipun nggak boleh. Dan juga pastikan beli di platform resmi. Nah ini ya, ini kadang-kadang sudah BPOM nih, tapi sekarang ini ya namanya juga kan kita ada di negara yang indah ya. Dimana banyak sekali oknum-oknum nakal ya. Makanya saya sangat menyarankan belilah di platform yang resmi. Karena kalau kalian beli produk yang sudah BPOM pun, kalau kalian belinya di tempat yang mohon maaf di pasar atau apa, banyak loh sekarang ini kan banyak importer gelap, selundupan, dan kita nggak pernah tahu efek sampingnya apakah itu dicampur atau enggak. Beli di platform yang resmi itu penting. Iya. Ada tambahan mungkin, Dokter Abi? Kalau dari saya pentingnya juga kita udah aware juga nih tentang penggunaan skincare. Jadi kalau seandainya
Bahkan dari seandainya masih anak-anak pun it's okay menggunakan skincare, tapi jelas juga dari yang apa yang harus kita perhatikan kalau untuk baby seperti apa, untuk anak seperti apa, untuk remaja dan dewasa juga seperti apa. Pentingnya juga apalagi kita di iklim tropis ya, kalau seandainya tidak mau kulit gosong, seenggaknya berarti menggunakan sunscreen ber-SPF. Terus juga kita pentingnya juga menjaga hidrasi kulit, moisturizing. Jadi ada moisturizer yang kita pakai. Dan balik lagi nih, kalau seandainya memang pengen kulit cerah, berarti menggunakan skincare yang ada kandungan brightening agent yang pastinya harus aman jangka panjang. Tidak ada misal cuman boleh setahun ataupun 3 bulan seperti itu. Lalu kalau seandainya mau pergi ke klinik-klinik kecantikan, pergilah ke tempat klinik kecantikan yang jelas izinnya, jelas dokternya. Bukan berarti ke salon tidak boleh. Ke salon itu harusnya hanya untuk misalnya curly rambut, potong rambut. Jangan sampai ke salon untuk melakukan laser, melakukan perawatan-perawatan yang dilakukan oleh dokter, injeksi-injeksi. Jadi harus lebih pintar sih sekarang. Dan ini menjadi pengetahuan bagi masyarakat di rumah bahwa bijaklah dalam memilih skincare yang tepat bagi kulit Anda. Kita mau sehat, bukan malah tidak sehat ya. Setuju ya dokter-dokter? Setuju sekali. Terima kasih banyak Dr. Richard, Dr. Rocky. Terima kasih. Informasinya sangat menarik. Jangan bosan-bosan ya diundang ya. Siap. Juga yang ada di rumah by Zoom, terima kasih banyak. Cepat sembuh ya. Ya, amin. Nanti Tia kabari ke saya, oh dokter saya udah sembuh nih, oke. Oke, pemirsa, tidak terasa setengah jam kita sudah bersama Anda. Semoga apa yang kami sajikan kali ini sangat bermanfaat untuk Anda. Tetap saksikan Hidup Sehat bersama Dr. Eckles setiap Jumat jam 9.30 untuk mendapatkan informasi kesehatan yang bermanfaat dan tentu saja terpercaya untuk Anda. Hanya di TV One.